Oke, kita mulai melakukan penyelesaian lab activity 17.8.2 pada paket tracer di Introduction to Network Skill Integration Challenge, di mana kita akan mengkonfigurasi paket tracer kurang lebih seperti ini. Terdapat dua buah router, R1 sentral, kemudian 3 buah switch, S1, S2, dan S3. Lalu masing-masing switch terdapat satu host dan akan terkoneksi ke jaringan global untuk bisa mengakses sebuah website dengan alamat www.cisco.pka dan www.cisco6.pka. Oke, untuk tahap pertama ini diinformasikan bahwa skenario-nya adalah pada router sentral cluster ISP serta server web ini akan dikonfigurasi sepenuhnya. Nah, kita diminta membuat skema pengalamatan IP versi 4 yang baru. Ini mengakomodasi 4 subnet dengan jaringan 192.168.024. Artinya tadi kita bagi ke dalam 3 subnet. Tapi di sini dimintanya jadi ada 4 ya, di mana ada guest network ini ditambahkan berikutnya nanti 25 host. Totalnya adalah untuk staff 100 host, sales 50 host, lalu IT departemennya 25 host dan guestnya 25 host. Kemudian diminta juga menyelesaikan pengaturan pengamanan dasar dan konfigurasi antarmuka R1 ya pada router 1, lalu mengkonfigurasi antarmuka SCPI dan pengaturan pengamanan dasar. Oke, nanti kita akan konfigurasi. Sebelum kita mulai, mungkin kita coba bagi terlebih dahulu pembagian subnetnya. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan proses pembagian jumlah host dengan syarat tertentu. Di sini kita gunakan VLSM kembali, di mana jumlah staff itu adalah 100, sales 50, IT departemen 2, guestnya 25. Dengan alamat default jaringannya adalah 192.168.0.0 yang awalnya adalah /24 atau full class pada kelas C. Nah, untuk staff 100 ini saya jelaskan sedikit terkait dengan jumlah 100, ini host artinya jumlah nolnya yang terdiri dari 8 awalnya yang full class. Nah, kita diminta sekarang cuma 100. Otomatis dari sisi jumlah nol yang akan terpakai itu hanya sekitar 7 bit host, artinya 7 nilai bit 0. Artinya 2 pangkat 7 atau 128. Dikurangi dengan 2, masih ingat rumus 2 pangkat N dikurangi 2. Maka kita mendapatkan hasil 126 host, yang terpakai 100, maka sisa hostnya adalah 26. Ya. Kemudian subnet masknya, nah ini karena kita menggunakan /25, nah ini kemarin sudah diutarakan juga, artinya subnet mask default /24, tambah 1 sisa, yang dari 8 tidak terpakai 1, kita pinjam sebagai network, maka tinggal bernilai 128. Oke. Maka kelipatan 128 inilah yang akan jadi kelipatan untuk subnet berikutnya. Maka diperoleh untuk network yang pertama itu adalah 00, lalu ada sisa 2, satu digunakan untuk networknya itu sendiri, satu digunakan untuk broadcast, dan usable-nya mulai dari 01 sampai dengan ini 126. Sampai dengan 126. Kita masuk ke subnet berikutnya yang sales 50. Di 2 pangkat N kurangi 2 harus bisa dapat 50. Yang paling mendekati adalah 2 pangkat 6 atau 64. Yang terpakai ini hanya 62 karena 2 lagi digunakan, satu untuk net, satu lagi untuk broadcast. Maka diperoleh 62 host, dipakai 50, tersisa 12. Kemudian subnet masknya, ya, karena tadi digunakan 2 bit, maka tinggal ditambahkan saja 128 tambah 64, hasilnya adalah
92 untuk subnet masknya. Untuk network berikutnya tadi 128 sepanjang 64 bit, nanti berikutnya ke network berikutnya adalah tambah 64 192. Tambah berikutnya menjadi 224 ya. 224. Nah, ini akan kita record subnet untuk guest network. Ini di subnetnya adalah ini. Oke, 192 panjangnya dari 2 pangkat 5, 32, hostnya tersedia 30. Ini kemudian akan jadi kelipatan di berikutnya juga, tambah 30 di sini ya. 32, maaf, 32, jadi 224. Kemudian subnet pasnya 224, tersisa cuma 5 host. Mulai dari 193 sampai dengan menjelang 224 karena satu digit itu akan jadi broadcast 223 maka sampai 222. Nah, untuk yang 224 itu sampai dengan 254 dan broadcast terakhir di 255. Oke, dengan demikian kita sudah berhasil mengkonfigurasi VLSM-nya. Tahap berikutnya kita akan mencoba mengkonfigurasi IP address sesuai dengan skema yang ada. Kita coba perlihatkan di sini. Oke, saya perkecil. Guysnya karena kita tidak pakai. Kita lihat di sini yang R1 G00. Oke, yang ada di sini G00 itu menggunakan alamat pertama ya, menggunakan alamat pertama dari subnet yang staf itu ya, yang staf. Maka kita gunakan alamat pertamanya adalah yang ini G00-nya. Oke, dan otomatis ini akan menjadi gateway nantinya. Ini saya pindahkan di sini. Oke. Dan otomatis akan jadi gateway untuk siapa? Nah, akan jadi gateway untuk staff, ya, PC staff, lalu gateway juga untuk switch 1. Maka kita tambahkan switch 1 gateway. Oke. Kemudian staff gateway untuk IP versi 4-nya. Oke, kita sudah isi untuk yang G00. Kemudian berikutnya untuk G01. Nah, untuk G01 ke arah sales, maka yang kita gunakan adalah alamat 128 ini. Oke. Copy. Sebentar, 128 ini 129 harusnya ya. Ini kita gunakan 129. Yang 128 itu adalah networknya. G01 itu otomatis ini akan jadi gateway juga untuk yang S2 dan sales ya, host sales. Yang S2 sini. Oke. Kemudian yang sales ini akan jadi subnetnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah yang G02. G02 yang di sini G02. Sebentar ya. Mengarah ke IT departemen. Oke. Maka kita gunakan ini adalah 193 IP-nya. Saya copy. Oke. Paste di sini 193. Kemudian ini akan jadi gateway juga untuk S3 dan host IT. Host IT. Gateway sudah terisi lengkap semua, tinggal kita mengkonfigurasi VLAN 1 dari S1, S2, dan S3 serta hostnya. Nah, kita lihat untuk yang VLAN 1, tadi alamat satunya sudah digunakan. Untuk router 1, kita pakai ini di VLAN 1. Alamat IP berikutnya adalah di 2. Lalu yang mengarah ke staff itu di 3.
Kemudian berikutnya untuk yang S2 ini 129, saya copy lagi. Maka di sini 129 berarti 130. Kemudian di sales berarti di sales itu 131. Sudah terisi. Lalu terakhir untuk G02 untuk VLAN 3 switch 3 maaf, saya copy. Ini adalah 194, kemudian di sini adalah 195. Oke, secara umum tabel pengalamatannya sudah terisi. Tinggal kita konfigurasi terlebih dahulu paket tracernya ya. Kita akan mulai dari hostnya terlebih dahulu. Oke, mulai dari hostnya terlebih dahulu. Yang staff, kita buka yang staff, IP configuration. Kita lihat di sini IP address staff itu adalah IP versi 4-nya ini. Kemudian subnet masknya kita lihat untuk IP staff itu adalah 128. GT-nya itu adalah staff ke-1. Kemudian IV versi 6-nya staff adalah ini. Kesalahan gateway. Saya copy dulu di versi 6. Ini 192.168.1. Kemudian ini adalah 64. Default-nya di FE 81. Versi 1 sudah kita konfigurasi. Oke. Berikutnya tadi kita yang sudah dengan yang staff. Cek yang staff. Oke. Kemudian kita konfigurasi yang sales. Kita konfigurasi IP versi 4 yang sel adalah 92.168.0.131. Subnet masknya 192. Kemudian IP default gateway-nya 192.168.0. Sales ini adalah 129. Oke, yang sales 129 betul. Kemudian IP versi 6-nya ini 164. Gateway-nya FE 80.
Oke, jadi untuk yang sales, kemudian yang host, kita konfigurasi juga, alamatnya adalah 192, untuk yang IT 168.0.195, buku-bukunya adalah 224, subnet 124, jadi kalau gitu 192.168.0.193. Kemudian IP versi 6-nya, empat Oke, untuk konfigurasi klien sudah atau host sudah kita konfigurasi. Tahap berikutnya adalah kita akan lakukan, ini sudah basic configuration, router 1. Nah, router 1 kita konfigurasi. Oke. Tahap pertama adalah konfigurasi namanya sama seperti di instruksi ya. Kita akan coba enable terlebih dahulu, lalu conft. Oke, lalu hostname. Hostname-nya adalah R1. R1 sudah. Kemudian instruksi berikutnya, oke, kita coba besar terlebih dahulu. Oke, terus ini. Instruksi berikutnya adalah disable DNS lookup ya, disable DNS lookup. No IP. IP domain. Oke, no IP domain lookup. Lalu enable secret, ini privilege-nya adalah bisa copy sebagai passwordnya. Secret, ini passwordnya adalah Cisco N45. Kemudian assign Cisco N45 as the console password and enable login. The console, kita panggil line console 0. Sudah ke line console, kita set passwordnya juga sama. Passwordnya adalah Cisco N455. Kita cek apakah dari konsolnya ada konfigurasi lain. Configure the console, nah ini ada ya, configure the console VTE lines
console NVT lines log out after 5 minutes. Oke, kita konfigurasi sekaligus di sini. Check timeout 5 menit 0 detik ya. Oke, kemudian login. Masih ada nomor login. Oke. Sudah. Oke, kita keluar dari sini ya, konfigurasi global. Berikutnya require that a minimum of 10 character be used for all password. Sepanjang 10 ya. Kita jalankan service password encryption, lalu konfigurasi security password, nama lengthnya adalah 10. Nama lengthnya 10. Oke. Kemudian encrypt all plain text password. Oke, sudah tadi service ya. Lalu create banner MOTD, banner MOTD copy aja ini. Paste. Benar, MOTD-nya sudah. Oke, sudah kita konfigurasi semuanya. Baru kita coba konfigurasi and enable di gigabit Ethernet interface. Oke, IP versi 4 dan IP versi 6-nya. Oke, kita akan coba konfigurasi interface-nya terlebih dahulu. Interface 0/0. Oke. Pertama kita tambahkan IP address versi 4-nya dulu. Untuk G 192, kita kembalikan ke sini. G00 tadi ya. 192.168.0.1 subnet masa 255 255 255 128. Oke. Kemudian kita aktifkan juga IP versi 6. Address. Address-nya adalah ini. Oke. Kemudian link lokal address-nya. FI 81 lokal. Oke. Kita aktifkan. Untuk G00 sudah. Kita akan cek terlebih dahulu completion-nya apakah sudah
nambah di 35% ya. Kita akan lanjut dengan interface G01. Interface G01 IP versi 6-nya, IP versi 4-nya adalah yang G01. Yang G01 IP versi 4 129. Networknya ini adalah 192. Kemudian IP versi 6-nya sama, ring lokal. Dan IP versi 6. Kemudian Arsyad. Lalu kita konfigurasi tadi G01, sekarang G02. Address-nya G02 adalah 193. Lalu subnet masknya 224. Kemudian IP versi 6. Lokalnya terlebih dahulu, lalu IP versi 6-nya. Kemudian kita aktifkan no shut. Tahap berikutnya adalah yang serial, yang berhubungan ke sentral, ke router sentral. Interface S0/0/1. IP-nya versi 4-nya. Kelasnya kelas P 172 16 2. Karenanya 2, berarti dia 252. Lalu IP versi 6-nya, lokalnya dulu. IP versi 6. Oke, untuk router 1 kita cek apakah konfigurasinya sudah semua. Sudah 51%, cek result. Cek di sini. Untuk R1 IP domainnya ini belum. Login option, attempt juga belum. Enable secret. Oke, ini sudah semua.
security-nya juga belum, PTY Alliance-nya belum. Oke, konsolnya tadi. Oke, kita akan coba konfigurasi tambahan. Berikutnya, kita cek lagi. Ini sudah konfigur SSH di R1. Kita konfigurasi SSH. Ini. PTY SSH 014. Kemudian kita konfigurasi password input SSH. Di exit timeout-nya 5 detik sama. Lalu login lokal. Oke, exit. Cek konfigurasi di soft SSH-nya. Oke, sudah, PTLN-nya sudah terkonfigurasi. Lalu tinggal di username. Kita masuk ke username. Masukkan username. Dimintanya adalah admin. User admin. Adminnya. Oke, admin 55. Oke, user adminnya adalah ini. Oke, sudah kita berikan username, kita cek resultnya lagi untuk ngecek kondisi di R1. R1 S1 S2 tinggal di login option dan security ya. Oke, kita cek. Sudah. Domain name-nya. Domain name-nya adalah CCNA lab. Kemudian generate key, kita generate key-nya untuk agenda crypto key generate RSA.
ini sepanjang 1024. Oke, sudah, kita coba cek kembali konfigurasi di router satunya. Cek result. Oke, router 1 tinggal di blocking belum? Security-nya tadi security sudah. Oke, tinggal di blocking. Close dulu. Kita blocking untuk waktu login block ya. Ini kita login block sebanyak berapa lama waktunya? 5 atau password. Benar, encrypt console. Block anyone for 3 minutes. Ya, 3 menit 3 kali 60 berarti 180. Who fail to login after 4 kali attempt dalam 2 minutes 120 berarti ya. Oke, kita login for 180. Attemptnya 4 kali dalam waktu 120. Oke, ini untuk konfigurasi di router 1. Kita akan cek kembali apakah semua konfigurasi di router 1 sudah terkonfigurasi dengan benar. Oke, router 1 hijau semua. Oke, router 1 sudah terkonfigurasi dengan benar. Sekarang tinggal kita konfigurasi switch-nya. Kita konfigurasi switch. Tadi ada kesalahan di sini ada link lokal, post ethernet. Link lokalnya ada yang salah. Yang lain staff link lokal. Oke, nanti kita cek terlebih dahulu. Kita flash dulu. Lokalnya oke, lokalnya di sini. Copy. Oke, kemudian host sales. Kemudian di IT. Oke, kita cek apakah masih ada error. Oke, link lokalnya sudah. Untuk IT sudah, router 1 juga sudah. Tinggal S1, S2, dan S3, salesnya juga sudah, staff juga sudah. Oke, tinggal di switch. Kita coba konfigurasi di switch. Oke, kita mulai ke switch 1, configuration. Kita kembali melihat. Oke, ini untuk VLAN satunya. 1, kemudian config. Oke, kemudian interface VLAN 1, lalu IP address-nya, IP address VLAN 1 adalah ini.
128. IP default gateway-nya adalah 01. IP default gateway-nya 192.168.0.1. Oke, sudah terkonfigurasi. Kita akan cek kembali untuk result-nya. E1 default gateway sudah. Konsol, nah konsolnya kita konfigurasi juga ternyata. Konsol no, konsol 0, password konsol 0 S1. Oke, ini sebagai konsol password. Passwordnya adalah ini. Lalu login. Lalu 5 minutes dia extra timeout-nya. Let's check. Timeout 5 menit, 0 detik. Kemudian ini ada line configuration, ada line PTY juga ya. That's it. Berikutnya adalah line PTY 15. Kemudian juga sama, exact timeout-nya 5. Kita harus set dulu untuk passwordnya. Secretnya adalah ini. Timeout. Disable online. Oke. Kemudian kita cek sudah melengkapi atau belum. Tambah presentasinya. S1 hostname. Hostname-nya belum kita berikan nama dan port status ya. Service password encryption-nya belum kita aktifkan. Oke. Service password encryption sudah diaktifkan. Kemudian
hostname nya adalah S1. Oke, cek lagi result S1. Oke, di status berikutnya cek result. Ya. Oke, kita lanjutkan. Interface tadi ada port status, kita cek dulu interface pilihan satunya. Cek. Port status sudah. Oke. Berikutnya adalah kita konfigurasi switch 2. Oke, kita konfigurasi switch 2. Seperti tadi, kita cek terlebih dulu alamatnya switch 2. Switch 2. Kemudian kita konfigurasi interface pilihan satunya IP address pilihan 2 adalah 92.168.0.30. Lalu IP default gateway-nya satu dua sembilan delapan Oke, ini sudah kita konfigurasi switch 2, kita cek terlebih dahulu. Switch 2 switch 1 sudah, S2 console line password terminal. Oke, kita set console di shut. Oh ya, ini kita masuk ke interface dulu, baru no shut. Ya.
Oke, kemudian kita masuk ke line console. Line console. Zero. Passwordnya adalah yang line console. Kemudian extract timeoutnya 0. Kita cek kembali, terus result S1 sudah, S2 pilihannya sudah, service password encryption-nya belum kita aktifkan. Kita global dulu, exit, service password encryption, kemudian hostname, ini adalah S2. S1 tinggal enable secret password. Okay. Secret sudah. Terus Oke, sudah yang S2, tinggal kita ke yang S3 konfigurasinya. And consti interface VLAN 1 address VLAN satunya S3 adalah 194 255 kemudian IP def-nya 193.168.193. Name S3, kemudian enable secret service available service authentication, kemudian enable secret secretnya oke, enable secret sudah. Kita cek lagi konfigurasinya sudah 98%. Ada yang kurang,
Yang diminta adalah console line password. Oke, line console kita konfigurasi di sini. Line console 0, kemudian password sama seperti tadi, sec timernya 5 detik. Set. Kita cek lagi apakah sudah 100%, ada yang masih belum, 1% lagi belum. Ini terkait dengan password. Oke, line console password. Oke, ada kesalahan. Oke, kita kembali lagi, line console 0 password. Dan console passwordnya adalah passwordnya salah ternyata. Password kita cek apakah sudah selesai semua, sudah 100%, sudah komplit. Tinggal kita melakukan pengecekan connectivity, bisa mengakses pada alamat web ini dari situs. Kita dari staff saja sebagai contoh, kita akses ke website, ke web browser. Kita ketikkan alamat www.cisco.pka. Oke, sudah berhasil. Lalu Cisco PK Cisco 6 PKA. Ini menggunakan IP versi 4. Sekarang kita akan gunakan yang IP versi 6. Oke, LTO. Kita cek. Cisco6.pka. Pilih. Masih RTO. Nah, kita cek lebih lanjut yang ke Cisco 6 PKA. Ini sudah berhasil akses, artinya ini sudah berhasil. Secara umum kurang lebih demikian cara konfigurasi untuk modul 17.8.2. Terima kasih.